menyipratkan air suci kita sebelum sembahyang ini semeton. Bapak ini melihat ada banyak makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita yang berebut untuk mendapatkan tirta ini semeton. Sesuatu yang suci hadir ketika umat Hindu melakukan persembahyangan di pura. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang diceritakan oleh Bapak ini, padahal beliau adalah seseorang yang beragama non-Hindu. Tetapi dia sangat percaya dengan reinkarnasi, bahkan dia bisa melihat siapa kita dahulu, siapa kita di kehidupan yang lalu. Seperti apa kisah selengkapnya semeton? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Arwah manusia menurut Gabriel Abi Susanto yang sudah meninggalkan tubuhnya ini tidak otomatis langsung pergi untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berbagai alasan, mereka biasanya masih berada di dunia yang disebut dengan alam antara semeton. Penyampai pesan jiwa Martinus Herwiratno menyebut bahwa arwah atau jiwa-jiwa ini kerap kali ingin minta bantuan atau menyapa manusia yang masih hidup. Herwi ini adalah salah satu contoh orang yang sudah ribuan kali semeton berkomunikasi dengan arwah. Kemudian beliau ini adalah seorang penulis buku Hidup Tidak Lenyap Hanya Berubah. Nah, menyebutkan bahwa cara para arwah menyapa manusia ini adalah tujuannya untuk minta tolong biasanya. Dan caranya berbeda-beda. Ada yang dengan cara menyapa, dengan suara, penampakan, mimpi, atau cara-cara ekstrim lainnya yang kesannya seolah-olah mengganggu. Padahal bukanlah mengganggu semeton. Ada juga arwah yang orang-orang yang Anda kenal. Kemudian menyapa lewat mimpi, kemudian dengan berbagai pertanda. Apapun itu tentunya adalah jiwa yang dipilih untuk menerima pesan atau untuk membantu mereka-mereka ini. Herwi pernah menyampaikan begitu semeton. Dan ini pernah terjadi di tetangga tiang semeton. Sang penerima pesan ini bukanlah spesifik harus beragama Hindu. Mereka ini tidak khusus di agama Hindu saja. Tiang contohkan ada pengalaman misteri juga yang tetangga kebetulan tidak jauh. Hal seperti ini pernah terjadi semeton. Ini kisah nyata, seorang ibu-ibu, dia baru pindah dari Jawa, kemudian dia pindah masuk ke desa Tiang itu baru sekitar 5 hari semeton. Dan kebetulan saat dia pindah masuk ke desa ini, 4 hari sebelumnya ada seseorang meninggal. Kita sebut aja seseorang yang meninggal itu bernama Wanto semeton, yang baru meninggal. Dan saya sangat kenal dengan sosok Wanto ini karena sering beliau dulu meminta bantuan saat beliau masih hidup karena dia adalah seorang ketua kelompok tani. Ada saja berkas-berkas yang harus dikerjakan dan minta bantu ke tiang almarhum ini untuk kita yang ketikkan begitu, kemudian buatkan laporan. Nah, kemudian karena suatu hal penyakit, Wanto ini meninggal dunia. Kemudian 4 harinya ini semeton, ada seorang ibu yang baru pindah dari Jawa. Sebut saja namanya Yanti semeton. Baru 1 malam pindah, Ibu Yanti ini didatangi semeton sama sosok yang bernama Wanto ini. Wanto ini datang meminta tolong kepada Ibu Yanti untuk didoakan begitu. Kebetulan si Wanto ini beragama Islam semeton, dan Ibu Yanti ini juga beragama Islam pada saat itu. Namun Ibu Yanti ini dari Jawa, dia juga kenal ngaji Roso dan lain-lain semeton. Keesokan harinya Ibu Yanti ini bertanya kepada tetangganya, apakah di sini ada seseorang yang bernama Wanto? Tentu saja karena hari pertama masyarakat sudah tahu bahwa tidak mungkin
Ibu Yanti kenal dengan Bapak Wanto. Kemudian masyarakat bertanya, "Ibu tahu dari mana nama Pak Wanto?" Bapak Wanto itu datang ke rumah saya semalam. Kemudian warga itu mengatakan tidak mungkin karena Pak Wanto baru 4 hari yang lalu meninggal dunia. Nah, itulah Ibu Yanti menjelaskan bahwa Pak Wanto itu berarti benar ada seorang yang bernama Pak Wanto. Iya benar, kata tetangga. Kemudian itulah Bapak Wanto minta untuk didoakan. Kemudian masyarakat yang tinggal di dekat-dekat situ pun berdoa secara Islam pada saat itu, membantu Ibu Yanti untuk berdoa. Nah, semeton, ini salah satu contoh yang terjadi. Ternyata apa yang disebutkan Gabriel Abdi Susanto ini benar pernah terjadi, dan ini berhubungan dengan nantinya yang akan Tiang sampaikan pada video ini tentang seseorang yang memiliki mata ketiga, boleh dibilang begitu. Dia bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat, semeton. Kemudian Herwi pernah menyampaikan, semeton, jika kita didatangi para arwah dengan cara apapun, kemungkinan besar kita ini adalah jiwa yang paling sesuai untuk membantunya. Mohon untuk tidak mengalihkan tanggung jawab. Ini sekaligus kenikmatan tugas jiwa untuk membantu mereka ke orang lain. Demikian tugas Herwi. Dan hal seperti itu pun terjadi kepada Ibu Yanti yang langsung membantu dengan mendoakan almarhum Wanto, semeton. Berikut ini kejadiannya diceritakan oleh seseorang yang bertemu dengan saya langsung, kemudian berkomunikasi lewat telepon. Beliau ini adalah bahkan seorang yang bekerja di kepolisian, semeton. Dia ini beragama non-Hindu. Ini ceritanya terjadi di Sumatera Selatan, semeton. Sebut saja beliau ini bernama Herman, semeton. Herman ini terkadang dikatakan bahwa dia ini memiliki keanehan karena bercerita, kadang berbicara sendiri, semeton. Tetapi dia ini adalah seseorang yang sehat secara mental, semeton. Pada awalnya sering mendapat bisikan-bisikan, kemudian sering melihat arwah, sering juga melihat wajah-wajah yang sangat seram. Dan mereka datang untuk minta bantuan, kemudian untuk didoakan, semeton. Beliau ini padahal di dalam ajaran agamanya yang dia anut, yang tertulis di KTP-nya, tidak pernah ada pelajaran tentang reinkarnasi, semeton. Tetapi beliau ini sangat mengerti, sangat percaya tentang reinkarnasi, semeton. Tidak hanya itu, semeton, terkadang beliau ini juga mendapatkan pewisik dari alam gaib menuju ke suatu tempat, misalnya ke Gunung Dempo atau ke suatu tempat di mana di sana ada sebuah petilasan-petilasan atau sebuah peninggalan-peninggalan dari zaman dahulu, tentunya peninggalan Hindu, semeton. Sering sekali beliau ini membantu untuk menjaga tempat-tempat tersebut walaupun belum terpublikasi, walaupun hanya berbentuk hanya di pagar. Beliau sering melakukan itu, semeton. Dia ini mendapatkan pewisik bahwa dia harus datang ke gunung ini, kadang ke suatu tempat, kemudian di sana ditunjukkanlah ada sebuah situs atau peninggalan, kemudian dia harus melakukan sebuah ritual dan doa di sana. Dan Bapak Herman ini, semeton, ketika mendapatkan hal seperti itu, tugas seperti itu, meskipun dia adalah seorang anggota, dia melaksanakannya. Dia berusaha mencari di mana tempat itu, berusaha untuk ke sana di saat dia sedang tidak bertugas, tentunya, semeton. Dan ini sering dilakukannya, meskipun di dalam KTP-nya dia tidak beragama Hindu, semeton. Tetapi beliau ini, Bapak Herman ini, sangat yakin dan percaya bahwa agama Hindu itu berbeda dibanding dengan agama-agama yang lain. Contohnya, beliau juga sering datang ke pura-pura yang ada di kota Palembang, semeton. Dan satu cerita yang sangat menarik, ketika dia memasuki sebuah pura dengan ketajaman mata,
bapak ini yang adalah bukan orang Hindu dan bukan orang Bali, semeton, dia bisa melihat bahwa di lingkungan pura yang sangat nyaman dan asri itu dia mendapatkan kedamaian, semeton. Meskipun dia tidak mungkin untuk berpindah agama, karena orang seperti ini, semeton, terkadang tingkat pemahamannya tentang Tuhan itu jauh. Dia sudah sangat paham, semeton. Apa yang dipahami oleh bapak ini sungguh luar biasa, semeton. Pemahaman dia tentang ajaran ketuhanan, tentang surga dan neraka, tentang bagaimana kita harus menjalani hidup. Nah, semeton, bapak ini ketika dia mendapatkan tugas, seringkali dia berangkat, biasanya dia membawa dupa, kadang dia membawa beras. Ketika Bapak Herman ini masuk ke sebuah pura, semeton, karena dia memiliki teman-teman yang dari umat Hindu, orang Bali, dia bercerita, semeton, bahwa di pura itu dia benar-benar bisa melihat di atas Padmasana itu tidaklah kosong seperti yang kita lihat, semeton. Kemudian dia melihat bagaimana orang Bali kita, orang Hindu kita melakukan ritual. Dia melihat, semeton, dia melihat bagaimana di pura itu yang dipuja-puja oleh umat Hindu itu muncul di sana. Tergambarnya sesuatu yang dipuja yang ada di Padmasana, kemudian itu di atasnya itu ada, semeton. Dia bisa melihat kehadiran itu. Nah, inilah yang membuat dia merasa nyaman dan dia sering datang ke lingkungan pura meskipun dia tidak beragama Hindu, semeton. Dan ini nyata terjadi di Sumatera Selatan, di kota Palembang, semeton. Keunikan bapak ini pada awalnya memang dia bingung, semeton, karena terlahir sebagai seorang yang non Hindu. Tentu dia bingung pada awalnya dengan kejadian-kejadian ini sebelum dia memiliki teman-teman dan berinteraksi dengan banyak teman-teman dari Hindu, semeton. Bapak ini memiliki penglihatan, dia bisa mengetahui seseorang, semeton, bahwa ini dulu reinkarnasi siapa dan yang keberapa. Nah, bapak ini bisa melihat itu, semeton. Bahkan kita tahu, semeton, bahwa dalam ajaran Hindu itu ada beberapa binatang-binatang yang merupakan reinkarnasi dari manusia yang mungkin memiliki perbuatan yang dahulunya tidak baik sehingga dia terlahir reinkarnasi menjadi hewan, semeton. Awalnya sungguh bingung dia dengan istilah-istilah itu karena dia tidak pernah belajar di dalam agamanya. Tapi ketika dia memiliki teman-teman Hindu, dia merasakan apa yang diajarkan dalam ajaran agama Hindu itu memang begitulah adanya, semeton. Dia bisa melihat temannya dahulu ini dia beragama apa, dia terlahir sebelumnya agamanya apa, begitu, semeton. Bahkan dia tahu siapa yang berada di dalam wadah sosok seseorang ini. Dia bisa melihat itu kelebihannya bapak ini, semeton. Kemudian kembali ke cerita bagaimana bapak ini sering melihat makhluk-makhluk yang minta tolong kepadanya. Misalnya sosok seram, kuntilanak dan lain-lain, minta tolong untuk didoakan. Dan melalui energi-energi yang dia pelajari, bapak ini sering sekali membantu mereka. Dan bapak ini memang tidak pernah mau menunjukkan dirinya, semeton. Dia tidak, karena posisinya dia adalah bagian dari pemerintahan. Jika dia sering bercerita membuka dirinya, tentunya banyak orang yang akan mengatakan dia tidak waras, semeton. Bapak Herman ini, semeton, mengatakan kita ini beruntung, sangat beruntung karena terlahir sebagai orang Hindu, semeton. Bapak ini yang saat ini dia beragama non Hindu, pada kehidupan sebelumnya dia mengakui dia adalah seseorang yang beragama Hindu. Dan sebelumnya lagi dia adalah seorang yang non Hindu. Dan hari ini dia terlahir kembali menjadi seseorang yang non Hindu. Dan dia mengatakan beruntunglah kita yang sudah terlahir sebagai seseorang yang beragama Hindu. Ini yang mengatakan justru seseorang yang tidak beragama Hindu saat ini nyata, semeton. Dan dia mengatakan bahwa apa yang dilihatnya yang di awal dia tidak mengerti itu benar persis seperti apa yang diajarkan dalam agama Hindu tentang konsep kehidupan. Kemudian dia mengetahui tentang reinkarnasi karena dia bisa melihat itu.
Semeton apa yang diceritakan oleh Bapak Herman ini tentu membuat saya sangat kaget, di mana saya sebagai seseorang yang beragama Hindu tidak pernah melihat apa yang dilihat oleh beliau itu. Bapak Herman ini mengatakan bahwa di semua tempat ibadah yang pernah saya datangi, saya tidak pernah melihat benar-benar ada yang hadir ketika umat Hindu di pura melakukan persembahyangan. Dan satu lagi Semeton, ketika kita melukat sebelum memulai sebuah persembahyangan, kan biasa kita dilukat menggunakan tirte. Itu Semeton, Bapak ini bisa melihat. Menurut dia Semeton, banyak sekali kalau kita ke pura mau melukat kan kita duduk biasa Semeton. Kemudian pemangku menyipratkan air suci kita sebelum sembahyang ini Semeton. Bapak ini melihat ada banyak makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita yang berebut untuk mendapatkan tirta ini Semeton. Dan Pak Herman ini juga tidak bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Yang jelas di matanya dia melihat ketika dia mengantarkan temannya ke pura, ketika diberikan tirta melalui pemangku, percikan air suci itu, para makhluk-makhluk itu berebut Semeton untuk mendapatkan tirta itu. Dan kenapa ya Semeton hal ini terjadi? Kalau Semeton ada yang tahu, Semeton mungkin bisa membantu untuk memberikan informasi ini di kolom komentar, karena Tiang sendiri tidak memiliki pemahaman tentang itu Semeton. Intinya Pak Herman ini menegaskan, mengatakan kepada teman-teman bahwa beruntunglah kita menjadi orang Hindu. Ini menurut Bapak Herman ya, padahal Bapak Herman ini adalah seseorang yang tidak beragama Hindu. Ketika kita menjadi agama Hindu, kita bisa untuk memperbaiki semua karma kita, karma buruk di masa lalu kita di saat kehidupan ini. Pak Herman ini sangat meyakini tentang karma pala Semeton. Padahal nyata beliau tidak pernah belajar itu. Dari tingkatan ketika umat Hindu melakukan pecaruan, Bapak itu bisa melihat Semeton siapa yang hadir, mulai dari Buta Kala, kemudian sampai di tingkat yang utama Mandala di mana ada Padmasana, dan bagaimana bisa beliau melihat sinar-sinar suci yang tentu kita sebagai umat Hindu tidak bisa melihatnya. Kesimpulannya adalah Semeton, kita sebagai umat Hindu harus merasa sangat beruntung sekali, di mana di dalam agama kita ini yang sangat lengkap, kita bisa berbenah Semeton, bisa memperbaiki diri untuk berbuat selalu kebaikan. Karena tidak mungkin hal seperti ini justru ditunjukkan oleh orang lain yang agamanya tentu bukan Hindu Semeton. Itu yang buat ini benar-benar menakjubkan. Kata-kata yang banyak itu tentang reinkarnasi, tentang kejadian-kejadian gaib tersebut diucapkan oleh seseorang yang beragama non-Hindu. Jika Semeton ada yang memiliki cerita yang sedemikian, kisah nyata tentunya, Semeton bisa meng-share-nya di kolom komentar. Demikian Semeton, saya Sukarata Isna Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.